Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali ya bosku dengan saya. Sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam ya bosku, sedikit saya akan membahas laga kita yang kemarin malam ya bosku. Di mana laga kemarin di sini Bill kita tumbang di laganya Lanus ya bosku. Di sini kemarin kita bermain di handicap nahan setengah itu pegang Lanus dan bermain di under 2,5 ya bosku, yang saya rekomendasikan kemarin sesuai dengan prediksi kita yang di YouTube ya bosku, dimana uh, build kita ini kena song di laganya Lanus ya bosku. Jadi sangat sayangkan di laga kemarin ini saya juga ada sedikit perubahan ya bosku, bermain di babak pertama itu saya juga pakai. Oke, jadi mohon maaf ya bosku, dimana laga kemarin di sini kita masih ada satu laga yang kita kurang profit ya bosku. Jadi sangat sayangkan laga kemarin kita ini hampir aja sebenarnya kita JP ya bosku, tapi karena masih ada satu laga yang masih nyangkut, jadi mohon maaf buat bos-bosku. Mudah-mudahan laga nanti malam di sini kita lebih baik lagi ya bosku dari laga kemarin. Oke, jadi kembali ke analisa atau prediksi bos-bosku sendiri, utamakan ya bosku. Di sini saya cuma membantu bos-bosku untuk mendapatkan referensi atau acuan untuk laga setiap harinya ya bosku. Jadi jika ada saman piling bisa digas, jika kurang bisa di skip. Jangan dipaksa ya bosku bermain di liga-liga cacing seperti ini, nanti kita balas di Piala Dunia. Oke, jadi sabar dulu. Di sini kita gas tipis-tipis saja ya bosku. Kalau lagi hoki pasti kita bisa amankan build kita. Kalau kurang hoki ya mohon maaf ya bosku. Oke, dan di sini saya akan lanjut aja, bakalan bahas laga kita yang nanti malam ini ya bosku. Di sini saya sudah siapkan itu ada 5 pertandingan ya bosku. 4 ini saya ambil dari laga Islandia ya bosku, dan satu saya ambil dari Liga Brasil ya bosku, Serie A. Oke, dan di sini saya akan lanjut aja, bakalan bahas laga kita yang nanti malam. Di sini saya sudah siapkan ada 5, dan saya akan awali laga yang pertama itu dari laga Islandia ya bosku, dimana di sini tuan rumah KA Akureyri berhadapan dengan PAM untuk laga nanti malam ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku di laga cacing seperti ini bosku, di sini kita bisa lihat dari 5 laga yang masing-masing 2 klub ini bosku. Kalau kita lihat emang dari produktivitas 2 klub ini juga bagus ya bosku. Kalau emang bermain di liga cacing, kalau sudah lagi gacor itu dia bakalan hat-trick ya bosku, untuk mencetak gol itu. Kalau kita bisa lihat ya bosku dari laga keseluruhan, dan kalau kita lihat dari laga head to head di sini KA Akureyri ini lebih diunggulkan ya bosku. Di sini kita bisa lihat dari 5 laga terakhir yang dijalaninya. Jadi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam dari pasaran handicap dan over under, saya rasa KA Akureyri ini yang bermain di kandang saya rasa bisa mengamankan 3 poin ya bosku untuk laga nanti malam. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini, pegang tuan rumah KA Akureyri ya bosku di handicap 3/4 atau bisa bermain di over 2/3 untuk laga nanti malam. Jika ada seman piling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di laga kita yang kedua ya bosku, di sini saya pergi ke Liga Brasil, di mana sini tuan rumah Botafogo RJ berhadapan dengan Sao Paulo ya bosku. Di sini kalau kita lihat emang dari segi line up agak kurang mendukung ya bosku. Sao Paulo ini itu ada 6 pemain yang bakalan absen ya bosku untuk laga nanti malam ini, dan ada 3 pemain dari Botafogo yang bakalan absen juga untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara ya bosku, dimana sini Sao Paulo yang berada di peringkat 5, sedangkan Botafogo ini yang berada di peringkat 17 ya bosku. Jadi sedikit jauh juga ya bosku perbedaan poinnya atau standing klasemennya. Dan di sini juga kita bisa lihat ya bosku dari 5 laga terakhir, di sini Botafogo RJ ini lagi berada di penurunan performa ya bosku. Kita bisa lihat dari 4 laga terakhirnya, dan kalau kita bandingkan dengan performanya Sao Paulo, saya rasa kalau Sao Paulo ini tumbang saya rasa agak sulit ya bosku. Oke, paling buruk laga ini bakalan terjadi imbang kalau menurut saya. Kalau tumbang ini agaknya sulit, kemungkinan menang Sao Paulo ini bisa ya bosku kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under.
Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Sao Paulo di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Oke. Jika ada seman piling untuk laga nanti malam, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip. Dan di laga kita yang ketiga ya bosku, di sini saya ada lanjutan dari Liga Islandia, di mana sini Hafnar Jordur. Oke, di sini bakalan hadapan dengan Leiknir untuk laga nanti malam ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku dari 5 laga yang dijalani ya masing-masing dua klub ini, di sini performa Leiknir ini agak kurang bagus ya bosku. Kalau menurut saya, kalau kita bandingkan dengan performanya tuan rumah, sini tuan rumah lebih diunggulkan ya bosku. Apalagi sini tuan rumah yang bermain di kandang, kita bisa lihat sendiri performa tuan rumah yang bermain di kandang ini juga bagus ya bosku. Oke, rata-rata sini tuan rumah mampu menangkan laga ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under, ini handicap yang dikasih ini juga cukup besar ya bosku. Kalau di babak di full time ini cukup besar banget pasaran yang dikasih. Tapi kalau kita lihat ya bosku dari semua laga yang dijalani oleh masing-masing dua klub ini, saya rasa untuk laga nanti malam ini lebih baiknya itu kita bermain di babak pertama aja ya bosku. Saya rasa di babak pertama ini bakalan jadi over goal. Kalau kita lihat produktivitas Hafnar Jordur ini barbar juga ya bosku bermain di kandang. Tidak mungkin laga nanti malam ini bakalan tidak terjadi gol ya bosku kalau menurut saya. Oke, pasti ada gol untuk laga nanti malam ini di babak pertama. Jadi kalau kita lihat ya bosku, di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam ya bosku, saya sarankan untuk bermain di babak pertama atau di half time. Oke, bos-bosku bisa pegang laga nanti malam tuan rumah Hafnar Jordur di handicap seperempat atau bisa bermain di over 1 untuk laga nanti malam. Lebih baik bos-bosku bermain di over 1 ya bosku untuk laga nanti malam ini. Saya rasa laga nanti malam ini bakalan terjadi over goal. Oke. Next di laga kita yang keempat ya bosku, di sini saya ada masih lanjutan dari Liga Islandia, di mana sini tuan rumah Keflavik berhadapan dengan Stjarnan ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, di mana di standing klasemen sementara di sini kita bisa lihat ya bosku perolehan poinnya itu hanya selisih 10 poin. Di sini juga kita lihat hanya beda 4 tingkat ya bosku. Kalau kita juga lihat dari laga head to head dua klub ini, oke. Dua klub ini emang di dua laga terakhir ini mampu dimenangkan oleh Keflavik ya bosku, dan 3 laga terakhir ini dimenangkan oleh Stjarnan. Oke. Jadi kalau kita lihat ya untuk laga nanti malam, kalau kita lihat dari segi performa, oke. Dari segi performa saya rasa untuk laga nanti malam ini Stjarnan ini bisa lebih unggul ya bosku. Kalau kita lihat juga Stjarnan yang di standing klasemennya ya bosku bermain di W ini rankingnya juga cukup bagus ya bosku, dia berada di peringkat 2. Jadi kalau tidak salah ya bosku, tidak menutup kemungkinan di sini Stjarnan yang bermain di kandang saya rasa bisa ya bosku menangkan laga dengan selisih 1 gol atau dengan skor tipis untuk laga nanti malam ini. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam Stjarnan di laga netral 0-0 atau bisa bermain di under 3/4 untuk laga nanti malam. Oke. Jika ada seman feeling untuk laga nanti malam, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip. Dan next di laga kita yang terakhir atau kelima menurut versi gua, di sini saya ada laga terakhir dari Islandia, di mana sini Valur yang menghadapkan dengan Breiðablik ya bosku. Breiðablik ini klub yang juga bagus ya bosku di standing klasemen sementara. Kita bisa lihat dia berada di peringkat pertama, sedangkan Valur yang berada di peringkat 6. Dan kalau juga kita lihat ya bosku dari 5 laga yang dijalani oleh masing-masing dua klub ini, di sini kalau kita lihat ya bosku, Breiðablik ini lagi berada di performa yang bagus ya bosku. Kita bisa lihat dari 5 laga terakhir, dan kalau kita bandingkan dengan performanya Valur, di sini Valur lagi
berada di penurunan performa ya bosku. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini berdablik ya bosku, berdablik di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 3 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 laga yang saya bahas. Oke, dan kita lanjut aja, bakalan pergi ke rangkuman kita untuk laga nanti malam. Dan inilah rangkuman kita untuk laga nanti malam. Silahkan ambil yang sehati. Kalau bos-bosku pengen bermain di handicap bisa pakai, kalau bermain di over under juga pakai ya bosku. Di sini saya kasih 2 pilihan. Oke, jika nanti ada seman feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.